Sekarang waktunya mandi. Tapi si Bontot malah kabur dan sembunyi-sembunyi supaya nggak ketahuan majikannya. Setelah dicari-cari, akhirnya ketahuan juga dan langsung dimandiin. Pas mandi, si Bontot malah kentut. Setelah selesai, dikeringkan dulu supaya makin ganteng. Jangan lupa dikasih makan, biar nggak pada reok. Habis itu waktunya bobo. Kasurnya dikurung supaya nggak dikotorin kucing lain. Si Bontot tidur bareng majikan. Majikan ngorok keras, kakak-kakaknya kabur. Tapi si Bontot... Help me! Majikan mau pergi jalan-jalan. Sebelum pergi, keperluan para kucing udah disiapin. Mulai dari stok air minum buat beberapa hari dan kasur buat tidur para kucing. Nggak lupa sediain makanan juga. Malah langsung dilahap sama Pepeo ponakan Bontot. Si Pepeo kecil-kecil makannya banyak karena lagi masa pertumbuhan. Si Pepeo langsung asik mainan pasir. Kelihatannya dia seneng bingit. Serasa lagi main di pantai. Tapi pasir ini bukan buat mainan kayak di pantai, tapi buat pup. Si Bontot pun udah siap-siap mau pup tuh. Pasir ini nyaman buat pup, langsung menggumpal dan gak berbau. Setelah semua keperluan beres, majikan siap pergi. Wah, ternyata keluarga Bontot banyak bingit ya. Gak kebayang seberantakan apa nanti pas pulang. Es krim berantakan di mana-mana. Hari ini panas banget, AC juga mati. Jadi majikan keluarin semua es krim yang ada di kulkas biar udara jadi lebih dingin. Saking panasnya, anak majikan dan Bontot sampai berendam di bak mandi. Istrinya pun marahin dia dan anaknya. Lalu manggil tukang servis buat masang AC baru. Sekarang udaranya udah nggak panas lagi. Tapi es krim di kulkas tinggal bungkusnya doang. Padahal rumah udah adem gini. Siapa kira-kira yang makan? Ternyata Bontot dan Pepeo pelakunya. Baru-baru ini perdagangan kucing marak terjadi. Ada banyak kucing yang hilang. Tapi pas majikan lagi fokus baca, si Emon malah hilang. Ternyata dia di sini. Emon jangan makan makanan sembarangan. Terus pas lanjut jalan, majikan nemuin bib yang mirip kayak di poster kucing hilang. Dan gak jauh dari situ, majikan lihat orang mencurigakan. Majikan rekam dan ikutin diam-diam. Ternyata disinilah tempat orang itu nyembunyiin kucing. Majikan pun nyamperin orang itu dan bilang bakal lapor polisi. Tapi orang itu bilang dia cuma nolongin kucing terlantar aja. Majikan pun minta maaf dan pergi. Tapi tiba-tiba terdengar dia ngomong di telepon tentang jual kucing. Menurut kamu kucing-kucing itu mau diapain? Si Adi mau nginep di rumah neneknya. Majikan mau lihat reaksi Koko. Koko menghayal si adik ada di rumah. Dalam bayangannya mereka lagi main bareng. Padahal adik nggak ada di situ. Sampai waktunya bobo pun si adik masih belum pulang. Koko merasa kesepian tanpa kehadiran sahabatnya itu. Ternyata bukan cuma adik yang takut kehilangan Koko. Koko pun sama, gak mau jauh-jauh dari adik. Mereka pun berjanji akan selalu bersama. Si adek jatuh dari sepeda, sampai rumah dia langsung tutupin mukanya biar gak dilihat Koko. Koko lihat ada luka di tangan adek. Dia langsung minta papa buat obatin tangan adek. Setelah itu, dia suruh papa pakein antiseptik. Walaupun udah diobatin, Koko masih khawatir sama adek. Malam hari, pas adek lagi tidur, dia cek lukanya. Dan ternyata udah sembuh dong. Koko pun langsung lega. Si Bontot ditinggal kakaknya nonton. Gak kebagian piring pas makan dan ranjang susun pun cuman ada 3. Dia gak kebagian. Jadinya dia sedih dan galau. Tapi akhirnya majikannya membelikan ranjang susun baru khusus untuk si Bontot. Dia senang banget karena dapat tempat di paling atas. Sebagai bonus, dia dikasih makan banyak biar cepat gede, biar jadi si Gogon. Tapi habis makan, ranjang barunya malah ditempati si Slamet. Si Bontot jadi galau lagi. Lalu dia minta adik baru supaya nggak jadi yang paling kecil lagi. Ternyata adiknya cuma boneka. Kakak-kakaknya sampai bengong. Tapi ya lumayan lah, bentuknya mirip si Bontot. Majikan mode usil mau kerjain Bontot. Pura-pura siram minuman ke Bontot. Lalu kentut diwadahin di balon. Dan kemudian Bontot pun pingsan. Belum puas, majikan nambah iseng. Minyak ikan super bau dicampur ke minuman Bontot. Sekali seruput, Bontot auto meninggoy. Gak berhenti di situ, campurin juga di pengharum ruangan. Kali ini Gogon dan Bontot kompak meninggoy. Bontot pun balas dendam, nyamar jadi hantu buat nakut-nakutin majikan. Tapi kemudian majikan nyalain lampu.
Lagi musim nyamuk, jadi majikannya beli jaring penghalang. Si Bontot malah iseng. Dia lubangin jaringnya. Akibatnya majikannya nggak bisa tidur gara-gara harus nangkepin nyamuk. Setelah ketahuan si Bontot pelakunya, majikannya balas dendam. Nyamuk dimasukin ke tempat tidur si Bontot. Sekarang gantian dia yang nggak bisa tidur, sibuk buru nyamuk sendiri. Si Bontot jadi kesal dan mulai geram. Awas aja, bakal dibalas. Ada banyak nyamuk karena kakak-kakaknya bikin tempat tidur jadi kotor, mereka disuruh cuci bersih. Tapi pas sudah kinclong, si Bontot malah ngotorin lagi. Akhirnya majikannya cuma bisa geleng-geleng, lalu pantat Bontot ditabok. Sekarang jadwal potong kuku. Tapi si Bontot langsung ogah-ogahan. Ya udah, kakak-kakaknya duluan. Mereka harus digigitin dulu lehernya biar nggak berubah jadi reok dan lari-larian. Giliran si Slamet, karena galak, dia dikasih tutup botol biar nggak ngamuk. Kakak kedua pakai taktik pemilu. Kakak ketiga ternyata lagi sibuk makan. Si Bontot duluan aja deh, dibujuk pakai makanan yang ditaruh di plastik. Pas potong kuku, malah kukunya mental ke hidung sendiri. Bontot iseng masukin kepalanya ke dalam lubang, tapi pas mau keluarin malah susah sendiri. Lalu dia dan kakaknya disuruh lomba makan permen. Tapi Bontot bingung gimana cara ngambilnya. Udah ditunjukin sama majikan, tetap aja nggak paham. Malah dijilat tabung kacanya. Sementara si kakak lebih pinter. Dia coba masukin badannya ke tabung. Tapi sayang nggak muat. Badannya kegendutan. Daripada ribet ikut lomba, Bontot akhirnya milih santai main iPad aja. Si Bontot dijauhin semua kucing. Hal ini karena Bontot bau ketek. Dia belum mandi. Bontot jadi sedih. Majikan pun mandiin Bontot biar nggak bau keti lagi. Tapi si Bontot susah banget ini dimandiin. Later. Abis mandi, Bontot dipakein serbuk kembang 7 rupa biar wangi. Langsung deh para kucing dusel-dusel dan jilatin Bontot. Si Bontot kuntet pengen mamam cemilan. Udah berdiri dan endus-endus tapi nggak dikasih. Ya udah nih, cium baunya aja kata majikan. Terus majikan pura-pura mau kasih minuman. Si Bontot udah berdiri. Nggak taunya dikerjain doang. Kasian si Bontot. Waktu main petak umpet, Bontot milih ngumpet di dalam karung. Kakaknya juga pengen masuk ke tempat yang sama, tapi Bontot nggak ngizinin, dia ogah geser. Akhirnya mereka gelut. Bontot kena tabok duluan. Bontot pun mutusin buat kabur dan main sendirian aja. Tapi malah ketemu lagi sama kakaknya. Langsung deh berantem lagi. Persis kayak Tom dan Jerry. Biasanya selalu Bontot yang dianaktiri kan? Kali ini giliran Gogon. Bontot ulang tahun, dirayain pakai kue. Giliran Gogon cuma pakai ikan. Bontot jatuhin pot di elus-elus. Tapi pas Gogon obrak-abrik sampah, dijadiin kain pel. Si Bontot dikasih makanan enak plus topping. Makanan Gogon malah dilempar. Gogon cuma pura-pura dielus. Gak taunya di belakang, Bontot dikasih cemilan. Gogon jadi sedih. Tapi majikan cuma bercanda. Gogon dikasih kejutan baju baru. Di kamar mandi ada laba-laba. Majikan takut. Jadi nyuruh Bontot aja. Tapi Bontot juga takut. Pas pintu dibuka, dia langsung kabur. Bontot diomelin deh. Kali ini nyuruh Gogon aja. Dirayu pakai makanan. Dan dielus-elus. Saatnya Gogon beraksi. Later. Lo kok malah ngumpet di bawah kolong gon? Laba-labanya mana? Si Bontot jatuhin makanan majikan. Auto dibales, majikan lempar makanan Bontot. Pas majikan bobo, si Bontot berisik mondar-mandir kayak setrikaan. Gantian, pas Bontot mau bobo, majikan nyalain kaktus bergoyang.
Bontot nggak terima. Lalu cakar-cakar hordeng majikan. Majikan pun cakar-cakar tempat main Bontot. Nggak terima. Bontot lalu gigitin barang-barang majikan. Terbukti dari ukuran bekas gigitan gigi Bontot. Bontot pun dihukum. Penjara. Ini si Pepeo, ponakan Bontot yang imut bingit. Saking gemesnya, majikan sampai cium-cium dan mau dimakan. Mentang-mentang si Pepeo mungil dan muat di kotak chicken. Kadang Pepeo dijadiin burger. Dan Hap mau dimakan. Pepeo minum cucu, mau bobo ciang. Tapi minum cucunya kebanyakan. Pas perutnya dikocok, bunyi air. Majikan mau buang sampah. Si Bontot yang nggak tahu malah ngumpet di kardus. Bontot nabok kakaknya karena nggak ngasih tahu. Bontot lagi ngintilin majikan ke kamar mandi. Majikan malah nutup pintu. Si Bontot kekunci. Gak kapok, si Bontot ngintilin lagi ke dapur. Majikan yang gak lihat nutup pintu lagi. Si Bontot kekunci lagi. Dia pun mewek. Waktunya mandi. Tapi si Bontot ogah mandi. Dia gak suka mandi dan malah kabur. Si Bontot sukanya mainan air. Kecipak-kecipuk bikin becek di mana-mana. Kalau ada yang kepleset gimana coba, Tot Bontot? Pas Bontot mau minum, dia malah keguyur air keran. Alhamdulillah, akhirnya Bontot mandi juga. Ini si Pepeo, ponakan Bontot yang imut bingit. Saking gemesnya, majikan sampai cium-cium dan mau dimakan. Mentang-mentang si Pepeo mungil dan muat di kotak chicken. Kadang Pepeo dijadiin burger. Dan Hap mau dimakan. Pepeo minum cucu, mau bobo ciang. Tapi minum cucunya kebanyakan. Pas perutnya dikocok, bunyi air. Si Pepeo kena omel majikan gara-gara pup sembarangan. Akhirnya majikan ajarin Pepeo pup di pasir. Majikan tunjukin cara nutup pup. Si Pepeo diajarin malah main-main. Abis itu dia ngantuk. Kena omel lagi deh sama majikan. Kali ini paman Bontot yang disuruh ajarin. Bukannya ajarin yang bener, si Bontot malah ajarin garuk-garuk dinding. Jadi si Pepeo ikutan garuk-garuk dinding deh. Sebagai hukuman, Bontot pun dicukur karena ngajarin dengan cara ngawur. Ini keponakan si Bontot, namanya Pepeo. Dia lagi main ke rumah, tapi nggak mau diem. Suka lari-larian dan gigitin barang-barang. Karena capek habis lari-lari, majikan beliin Pepeo kasur biar bisa bobo ciang. Salah, yang gede punya majikan. Punya Pepeo yang kecil. Si Bontot ngambek ponakannya dibeliin kasur. Dia acak-acak tisu. Dikasih makan pun dia nolak. Ya udah, majikan nunjukin video betina joget-joget biar seneng. Akhirnya Bontot nggak ngambek lagi dan mau makan. Ini si Pepeo, kucing imut kesayangan kita semua. Saking gemesnya, majikan sampai pakein baju lebah dan nggak berhenti cium-cium. Mentang-mentang mungil, si Pepeo suka nyumput di plastik ciki. Kadang Pepeo dijadiin kebab gulung dan mau dimakan. Kadang juga Pepeo dibungkus di kotak hadiah. Siapa yang mau? Subscribe yang suka Pepeo. Ini si Pepeo, dia suka lari-lari ke sana kemari. Pepeo juga suka gigitin kabel. Kalau dimarahin, dia langsung pasang muka imut biar nggak jadi diomelin. Pas dicariin buat mandi, nggak taunya dia ngumpet di balik gorden. Terus ngumpet juga di kolong kasur. Pas majikan mau suruh keluar, nggak taunya ada di sebelah majikan. Pepeo pun diomelin. Si Pepeo tiap mau dimandiin kabur mulu. Mentang-mentang kecil dan muat lewatin celah pagar. Jadinya majikan ngide pakein Pepeo baju yang ada sumpitnya. Jadi si Pepeo nggak bisa kabur lagi deh. Sekarang saatnya Pepeo dimandiin. Sebelum mandi dikasih ciuman penuh cinta dulu. Sepertinya Pepeo kembung kebanyakan minum cucu. Ini si Bontot penasaran mau lihat Pepeo mandi. Pas dimandiin Pepeo